Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur atas nikmat karunia Allah yang senantiasa melimpah kepada kita. Sesungguhnya kita ini dirundung nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas manhaj yang lurus, nikmat sehat, dan semua nikmat-nikmat yang tiada terhitung kalau kita jumlahkan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumil akhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang mukmin. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, sukses dunia dan akhirat. Dari Quran surat An-Nur ayat 31 ini kita mendapatkan faidah bahwa yang pertama, semua manusia itu diseru untuk bertobat kepada Allah. Karena kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu sering sekali berbuat kesalahan-kesalahan. Tidak hanya satu kali, dua kali, tapi banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan yang paling baik di antara mereka yang sering sekali berbuat kesalahan, at-tawwabun, ialah mereka yang sering pula bertobat kepada Allah. Inilah kenapa Allah seru semua orang mukmin jami'an untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu orang tua yang sudah bau tanah, tidak pula anak muda, tidak pula bayi yang belum menginjak tanah. Kalau bayi tidak diperintahkan untuk bertobat, tetapi orang tuanya harus mempersiapkan dia untuk menjadi insan yang terbaik, yang nanti akan senantiasa bertobat kepada Allah. Kemudian, faedah yang kedua dari Quran surat An-Nur ayat 31 ini, bahwa tobat adalah salah satu kunci dari al-falah. La'allakum tuflihun. Kalau kalian semuanya benar-benar bertobat kepada Allah, maka buahnya adalah akan mendapatkan keberuntungan yang besar, akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang sejati akan kita dapatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Teringat salah satu perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa fal qalbu la yasluhu wa la yuflihu. Hati itu tidak akan dia menjadi baik. Dia tidak akan menjadi bahagia. Wala yatalazzadu wala yasurru, tidak akan mendapatkan kenikmatan. Hati tidak akan merasakan kelezatan-kelezatan. Dan juga tidak akan bahagia, tidak akan bergembira.
wala yatibu wala yaskun wala yatma'in, tidak akan merasakan kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan. Tidak akan hati itu kecuali dengan 3 perkara. Illa bi'ibadatillah. Yang pertama adalah dengan ibadah kepada Allah. Contoh misalnya sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang panggilan azannya diantaranya adalah hayya 'alal falah. Marilah kita menyongsong al-falah, kebahagiaan, kesuksesan abadi. Yang dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan merasakan kebahagiaan. Jadi hati akan merasakan kebahagiaan yang pertama hanya dengan ibadah kepada Allah, wa hubbihi, dan dengan mencintai Allah, wal inabati ilaihi, dan dengan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat An-Nur ayat 31 tadi, bahwa at-taubah, taubat, al-inabah, kembali kepada Allah, itu akan membuat falah, akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kesuksesan dan keberuntungan yang besar di dunia dan akhirat. Hal yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai kita kehilangan harapan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita merasakan bahwa diri kita kembali dan kembali lagi kepada kesalahan, sehingga setan kemudian membisikkan kepada kita bahwa engkau tidak akan bisa berhenti dari perbuatan ini. Ini jangan didengar. Ini adalah bisikan iblis yang tidak menginginkan kita kembali bertobat kepada Allah. Allah lah yang menyeru kepada tobat, dan Allah pula yang menerima tobat. Maka janganlah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sekarang berlumuran dengan dosa, tapi kalau kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jujur, Allah Maha Kuasa untuk mengubah hati kita dalam sekejap. Hari ini kita masih menyenangi satu maksiat atau dosa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati kita, membalikkan dari menyenangi kepada membenci maksiat itu, maka semua itu adalah mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini kita. Bagaimana dengan para sahabat? Mereka adalah insan-insan terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka dalam perjalanan taubatnya, apakah mereka tidak pernah berputus asa kepada Allah? Hadirin, ternyata sama. Mereka ada di antara sebagian dari para sahabat pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sampai turun ayat untuk memperingatkan beliau-beliau itu. Saya pernah bercerita tentang 2 sahabat yang akan hijrah ke Madinah bersama Umar bin Khattab. 2 orang sahabat. Yang pertama Hisham bin As, dan yang kedua Iyas bin Abi Rabi'ah. Karena tipu daya orang-orang kafir, 2 sahabat ini kemudian tertahan di Mekah. Dan kemudian mereka berdua sempat mengeluarkan perkataan-perkataan syirik, walaupun dalam hati mereka tetap beriman kepada Allah.
Tapi kesalahan mereka waktu itu adalah sampai putus asa dari rahmat Allah. Mereka menyangka bahwa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan yang besar. Mereka menganggap bahwa tidak ikut hijrahnya, tidak sampainya mereka berdua ke Madinah, itu suatu kesalahan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan Umar bin Khattab yang sempat berjanji akan berhijrah bersama keduanya ini, pun demikian Umar bin Khattab, beliau sempat menyangka bahwa kedua sahabat ini telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ini tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggapan ini jelas salah. Anggapan ini adalah keliru besar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang meluruskan anggapan salah mereka. Ini di Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas atas diri mereka sendiri? Yaitu sampai mereka beranggapan bahwa dosa tersebut tidak akan diampuni Allah. Dosa tertinggalnya hijrah ini, kemudian dari beriman, kemudian menjadi kafir, murtad, mengatakan perkataan-perkataan kesyirikan, ini tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Anggapan inilah yang disebut sebagai berlebih-lebihan kepada diri mereka sendiri. Putus asa mengatakan bahwa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah lagi. Ini kesalahan yang besar. Wahai orang hamba-hambaku yang berlebihan kepada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kasih sayang Allah. Ayat ini pun menunjukkan bahwa kedua sahabat tersebut masih dalam keadaan iman kepada Allah. Karena di situ masih disebutkan ibadiyah, hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Umar bin Khattab menuliskan ayat ini dan dikirimkan kepada dua sahabatnya di Mekah. Kemudian dua sahabat tersebut paham, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ayat ini adalah tentang diri mereka, tentang diri mereka yang putus asa dari rahmat Allah, tentang diri mereka berdua yang menganggap bahwa tidak akan lagi diampuni oleh Allah. Begitu mendapatkan pemahaman tentang ayat tersebut, maka kemudian mereka pun berhijrah mengikuti Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka mendapatkan al-falah, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang sejati setelah mereka berhijrah, bertaubat kepada Allah. Dikisahkan bahwa Iyas bin Abi Rabi'ah ini meninggal dalam keadaan yang sungguh indah, meninggal sebagai syuhada. Dan ketika beliau meninggal, ada 3 sahabat di situ yang sedang sakaratul maut. Kemudian ada sahabat yang lain memberikan air kepada orang pertama. Kemudian orang pertama melihat
Iyas dalam keadaan membutuhkan air, maka orang yang memberikan air tersebut disuruh untuk memberikannya kepada Iyas. Namun setelah akan meminumkannya kepada Iyas, Iyas melihat bahwa ada di sebelahnya yang lain yang sedang keadaannya lebih parah dari dia. Maka orang tersebut pun beranjak ke orang ketiga. Tapi sayangnya orang ketiga itu sudah meninggal. Kembalilah kepada orang pertama, sudah meninggal pula. Kembalilah kepada orang kedua, yakni Iyas, sudah meninggal pula. Ini kematian yang indah, yang menunjukkan bahwa Iyas di sini mendapatkan apa yang namanya al-falah, kebahagiaan yang sejati, husnul khatimah, meninggal sebagai syuhada. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.